Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas salah satu saham di sektor kesehatan, yaitu rumah sakit. Nah, ini adalah rumah sakit Hermina gitu ya, dan sahamnya adalah PT Medikaloka Hermina Tbk. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, si saham Hermina ini cukup, kalau secara grafiknya ya, cukup sangat dan sangat luar biasa lah gitu ya di sahamnya. Kalau kita misalnya pegang dari 2020 nih, di awal misalnya di harga 700, anggap gitu ya, kita konservatif nggak ambil di bottom. Kalau di bottom ya udah 5 kali lipat. Kalau di sini ya kalian udah ya 100 kali lipat, udah beggar gitu ya. Dan ini adalah saham yang eh, cukup menarik, walaupun di tengah meredaknya COVID ini gitu ya, si saham rumah sakit pastinya ada dampak positif, ada dampak negatif. Misalnya kalau dampak negatifnya mungkin tadinya misalnya rumah sakit ini menangani COVID, ya akhirnya kan mempunyai pendapatan cukup lumayan tuh gitu ya gara-gara hal tersebut. Tapi ketika COVID-nya mereda, ya pendapatan dari COVID jadi nggak ada gitu. Cuman pendapatan dari yang lainnya menjadi ada lagi gitu ya. Tadinya misalnya orang yang ragu-ragu ke rumah sakit gitu ya, akhirnya jadi ke rumah sakit lagi gitu kalau mereka sakit, udah nggak terlalu takut sama COVID. Nah, kalau kita dilihat di weekly chart, sebetulnya kemarin tuh dia udah mencoba untuk break, cuman masih belum diizinkan. Nah, kalau kita lihat di weekly chart, sebetulnya nih ya, kita bisa menganggap pada saat ini gitu ya, nah dia masuk ke stage 2 uptrend, lalu dia masuk stage 3 sebentar, terus masuk ini stage 4. Dia sangat-sangat pendek banget. Tapi kalau dari MA nya gitu ya, MA 150 dan 200, dia sempat crossing nih sebentar gitu. Di sini masuk stage 1, masuk lagi stage 2. Jadi di sini tuh ya, karena mungkin base nya udah cukup panjang di sini gitu ya, ini mungkin base nya hampir 8 bulanan, akhirnya dia masuk ke uptrend lagi. Dan tentunya ada VCP gitu di terakhir, walaupun memang seharusnya kemarin sudah break, walaupun breaknya nggak full body gitu ya, dia cukup ya bikin shooting star lah gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat, nah ini dia edge. Nah, jadi tren lainnya masih seperti ini, dimana kalau kita gambar trend line yang baru, tentunya ya ini sudutnya sangat luar biasa gitu ya. Ini udah jelas nih, kelihatan supportnya ada di sini, resistannya tadinya ada di sini. Nah, tapi kemarin nih dari sini dia buka gap up sedikit, lalu ramai banget ke atas, penutupannya diturunin. Jadi area belinya masih ada di sini nih, di antara 1483 1444. Area belinya di sini. Cuman kalau pengen aman, kelihatannya di atas 1480 inilah. Ya, tutup di atas 1480 ini masih bisa dipertimbangkan untuk beli nih. Jadi di sini dia sempat ketahan, dia VCP-nya baru satu kali gitu ya. Ini ya mungkin dua kali lah, ini ke atas satu, terus kedua, dan ini memang kan dia tinggi lagi gitu. Nah, sebetulnya tuh ini kan masih cukup dalam gitu ya. Kalau misalnya supportnya sampai segitu gitu, makanya kadang kita harus wait and see dulu. Cuman kemarin juga dia didobraknya, sebetulnya volumenya udah cukup tinggi nih, cuman ya belum diizinkan sama bandar atau seperti apalah gitu. Dan ini SMA nya nih yang tadi saya bilang, SMA 150 nya berusaha naik lagi ke atas SMA nya 200. Jadi baru mulai bikin tren baru gitu ya. Tren cukup patah sebentar, lalu dia mencoba untuk naik lagi. Kalau dari sisi laporan keuangannya tentunya nggak terlalu bagus gitu ya. Cuman kayaknya berita-beritanya cukup menarik sih ya untuk si Hermina ini. Ya omsetnya nggak kemana-mana sih gitu ya, sama ya ini sama 2021 gitu ya, di akhir tahun dia malah semakin menurun. Nah, kalau kita lihat ya,
semakin lama ya semakin meningkat gitu ya, karena kalau pertumbuhan sektor kesehatan kan cukup dahsyat gitu ya di tengah COVID ini. Dan kelihatannya kalau kita lihat si beritanya sih, si Hermina ini pun akan nambah cabang tuh, lihat returnnya bertambah juga 2 kali lipat gitu dari 2020 ke 2021, makanya tergambar di sahamnya gitu ya. Cuman ya harus dibedah juga sih gitu, sama 2021 kan sebetulnya tahun COVID gitu ya. Oh kok bisa nih net income-nya bertambah ke sampai 2 kali lipat seperti itu. Nah itu yang harus diperhatiin sih gitu. Dan dari 2022 ini kan yang mungkin kehilangan itu cuman apakah mereka bisa terus mempertahankan tuh, bahkan cash flow for operation-nya pun naiknya berapa kali lipat, di 4 ke sini sampai 4 kali lipat. Jadi ya saham yang cukup luar biasa gitu ya dari sisi fundamental. Cuma pertanyaannya apakah 2022 bisa dipertahankan atau tidak, walaupun mereka mempunyai strategi untuk mempertahankan hal tersebut gitu ya. Nah jadi salah satunya adalah untuk menambah 4 rumah sakit baru dan mengakuisisi 1 rumah sakit. Nah itu adalah salah satu cara mereka mengembangkan omsetnya gitu ya. Ini kalau kita lihat nih misalnya kayak Unilever Indonesia, omset mereka sebetulnya sudah terbatas karena distribusi mereka udah full di satu Indonesia. Tapi ketika mereka bilang mau ekspor ke Malaysia ya mungkin produksinya doang gitu, tapi itu kan terbatas gitu. Jadi setiap Unilever kan pasti ada di setiap negara gitu. Jadi kalau misalnya Unilever Indonesia udah mentok gitu ya, karena omsetnya udah segitu, mau nambah cabang gimana gitu. Tapi kalau kayak rumah sakit ini misalnya menambahkan income growth-nya bisa dari nambah cabang seperti itu. Cuman ya memang harus berhati-hati dengan yang namanya si capital expenditure gitu ya. Jadi ketika mereka nambah modal untuk membangun rumah sakit ya, cuman jangan sampai ya akhirnya capital expenditure misalnya ya udah bikin 1 rumah sakit terus rumah sakitnya amit-amit nggak laku gitu. Cuman karena ini di sektor kesehatan di mana ada asuransi, BPJS dan lain-lain gitu ya, ini ya membuat si rumah sakit ini sebetulnya salah satu bisnis yang cukup sustain sih gitu ya, dari zaman kapanpun gitu ya, namanya rumah sakit kan selalu ada gitu sampai sekarang pun gitu. Dan tentunya yang kemarin-kemarin nih kita masih belum tahu rencana si Astra Internasional ini sebesar apa sih di rumah sakit Hermina ini gitu, karena mereka kan udah sempat beli saham si rumah sakit Hermina, walaupun memang belum terlalu besar gitu ya persentase si Hermina beli sahamnya, si Astra beli sahamnya gitu. Cuman kedepannya kan kita nggak akan tahu gitu. Cuman kalau memang misalnya mereka berencana mungkin seperti grup Lipo di mana ada Siloam gitu ya, di mana persentasenya cukup besar, mungkin saja gitu ya, tidak menutup kemungkinan rencana Astra juga seperti itu gitu di rumah sakit Hermina gitu. Jadi ini grafiknya sangat menarik gitu ya, di area-area sini ada support, ada resisten. Cuman kita lihat nih mantul lagi sampai kapan. Dan sebetulnya ya ini karena ada tail yang seperti ini gitu ya, itu yang membuat retail sebetulnya cukup bingung nih kedepannya akan jadi seperti apa. Dan ini ya coba tunggu aja nih ya si quarter 1 di 2022 mereka sehebat apa nih si Hermina itu. Kalau misalnya bagus gitu, nah ini grafiknya bisa cukup dilanjutin aja gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.